Bahwa di mana ada kartel, di situ pasti ada rent seeker. Jadi si Kalimantan Timur merasa mending duluan kita tuh, daripada masih 1 bulan ke depan kita nggak punya pemasukan, kan itu intinya tuh. Ya kan sejak awal ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa cabut izinnya kalau sampai mereka melakukan pelanggaran dan sebagainya. Saya kira kan kita kemarin udah juga ini pasti Pak Jokowi nanti kementok lagi hanya berhenti pada statement saja. Karena kemudian realitasnya memang nggak seperti itu. Kita sebenarnya sudah bisa membaca itu gelagat dari Erick Thohir, gelagat dari Bu Sri Mulyani, pasti ada yang nggak beres ini. Dan ternyata kemudian kita dapat konfirmasi kan. Ya kecuali Pak Jokowi kerahin buzzer untuk jaga pelabuhan itu kan, buzzer supaya tahan kapal-kapal yang mau ekspor di banyak pelabuhan hub di Kalimantan juga ada yang bisa langsung pergi ke Malaysia kan nyebrang tuh. Jadi kalau buzzer dikasih duit tebal maka mereka akan datang buat narik kembali kapal itu pakai tambang kali itu. Karena nggak bisa pakai otak kan buat narik kapal, jadi pakai tambang aja tuh buat narik pulang supaya nggak bawa batu bara ke luar negeri kan. Jadi poin kita selalu adalah FNN berupaya untuk menunjukkan konsistensi kebijakan itu sama sekali udah nggak ada. Artinya di dalam kabinet udah terjadi gontok-gontokan, saling amputasi, saling ngintip kepentingan. Itu yang sebetulnya pesan dari FNN pada Pak Presiden. Nah, karena itu percepat aja sebetulnya. Presiden keluarnya Perpu 0% supaya isu balik lagi pada soal politik. Kalau soal bisnis itu Pak Presiden nggak mampu lah. Karena ini kartel internasional itu operasinya itu sampai ke tingkat kecamatan, lurah segala macam juga kena tuh. Ini kebetulan aja nih buat Kalimantan Timur yang terlihat balelo tuh. Oke, ini dramanya akan semakin menarik kan, baru Jepang yang sudah berteriak. Ini kita tunggu duta besar negara lain atau bahkan Kementerian Luar Negerinya atau Kementerian Perdagangan dari negara-negara lain yang merasa supply-nya kok tiba-tiba dihentikan dari Indonesia. Sekarang kita pindah ke soal ibu kota baru. Ini ada sebuah survei dan kalau lihat surveinya, saya kira karena tone-nya itu negatif, saya kira ini surveinya relatif benar lah. Ini survei yang dilakukan oleh kedai kopi yang menyebutkan bahwa 61,9%, ya hampir 62 orang responden itu menyatakan tidak setuju dengan ibu kota dipindah. Mereka tidak ingin. Dan kenapa alasan yang tertinggi menyatakan dia tidak menghendaki ibu kota dipindah ini karena berkaitan dengan kemampuan anggaran dari pemerintah. Ini mulai paham nih publik dengan kemampuan keuangan pemerintah. Tadi pagi saya diundang di online untuk mengikuti sidang disertasi seorang teman namanya Anton, teman naik gunung saya tuh. Di Universitas Indonesia tuh, dia sejarawan, kemudian berhasil dapat doktor di bidang teori komunikasi itu. Disertasinya menang. Bukan dokter honoris causa ya, bukan ya? Bukan dokter beneran. Oh, dokter beneran. Ya. Diuji oleh profesor-profesor di Universitas Indonesia itu. Topiknya menarik karena dia mau menunjukkan bagaimana di awal tahun 70-an itu berhasil bedol desa, transmigrasi, memindahkan 14 kecamatan dari Wonogiri karena mau dibikin waduk, pindah ke Sumatera Barat. Nah di situ dia tunjukkan bagaimana Presiden Soeharto mampu untuk berkomunikasi dengan baik, walaupun kita tahu transmigrasi atas seringkali paksaan, tapi dia perlihatkan bahwa teknik komunikasi Orde Baru itu efektif betul. Karena berupaya untuk memahami lebih dahulu alam pikiran dari masyarakat Wonogiri untuk dipindahkan ke Sumatera Barat supaya bertemu dengan alam pikiran Sumatera Barat. Jadi dua alam pikiran yang berbeda itu. Nah, saya senang karena para penguji kemudian minta agar supaya sang promovendus itu beri semacam evaluasi tentang potensi pemindahan penduduk di Indonesia hari-hari ini. Memang nggak bicara tentang ibu kota karena pasti itu pekat. Tapi dia perlihatkan bahwa kemampuan komunikasi itu lebih penting daripada dana tuh, yang berlebih untuk pindahin orang. Nah hal ini yang kemudian kita lihat di dalam soal, saya berkomentar kecil pada tadi pagi, bagaimana kalau teori itu dipakai untuk memindahkan ibu kota tuh. Karena dalam analisis saya, waktu penduduk Wonogiri dipindahkan ke Sumatera Barat, itu yang dipindahkan adalah
orang sekaligus kulturnya tuh. Kebiasaan-kebiasaan Jawa dipindahkan ke situ, bahkan karakter mistiknya dipindahkan. Tetapi soal ibu kota baru ini terlihat bahwa yang dipindahkan bukan satu komunitas, tetapi ambisi presiden yang ingin pindah ke situ tuh. Sehingga masyarakat Jakarta mungkin merasa ini ajaib banget sih, nggak ada apa-apa, kok mau pindah ngapain? Kita ikut pindah ke sana tuh. Walaupun nanti disebut cuma pemerintah yang pindah. Tapi poin saya adalah kalau Wonogiri itu dipindah ke Sumatera Barat, mistiknya juga ikut pindah tuh, estetiknya ikut pindah. Kalau ini Jakarta itu dipindahkan karena justru alasan mistik, bukan alasan rasional. Pada kasus Wonogiri itu alasan rasional karena diperlihatkan bahwa nanti akan ada hidup yang lebih baik. Dan memang terbukti hidupnya lebih baik di situ di Wonogiri. Nah sekarang kita mau buktikan apa misalnya bahwa kalau pindah ke ibu kota itu akan lebih baik hidup orang-orang di situ tuh. Nah, bagaimana membuktikannya? Sekarang ada survei yang mengatakan bahwa ya kita bakal lebih buruk lah kalau pindah ibu kota tuh. Jadi mental kita atau rasa batin kita itu memang menolak sebetulnya. Nah, di situ mestinya Pak Jokowi sebagai orang Jawa paham. Kalau ditolak ya jangan lakukan. Karena ini bukan sekedar mindahin barang, ini mindahin kultur, mindahin komunitas, mindahin kebiasaan, habits. Ini saya kira betul survei itu dengan telak memperlihatkan bahwa ada penolakan terhadap ibu kota itu secara batin ya bahkan. Jadi itu sebetulnya Sri Mulyani mesti paham bahwa walaupun nanti ngutang tambahan 2 kali lipat anggaran, tapi kalau orangnya nolak, itu artinya itu akan jadi kota mati, itu kota kosong. Ya. Dan juga istananya ya, karena saya juga membaca tadi bahwa istananya yang didesain oleh Nyoman Nuarta itu setelah melalui beberapa revisi akhirnya disetujui oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah pokoknya ini ibu kota akan terus berjalan, proyek pemindahan akan terus berjalan walaupun itu ada pemindahan. Ada penolakan. Walaupun ada penolakan ya. Ada penolakan. Ya. Jadi ngapain dipaksakan? Kan Pak Jokowi ingin supaya itu diingat sebagai legacy. Ya. Jadi orang bahagia bahwa kita punya ibu kota yang didesain dengan cara Indonesia. Di dalamnya ada sejarah Indonesia akan terbaca, etikanya ada di situ. Lah orang nolak buat terima itu. Jadi ngapain dikasih lukisan, tapi si penerima menganggap wah ini lukisannya secara estetik nggak bermutu tuh. Kan kasihan tuh Pak Jokowi nanti sudah bikin bagus-bagus, akhirnya nggak ada orang juga yang menganggap bahwa itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ikut bersama 65% itulah walaupun nggak kena survei, tapi saya kira saya ikut itulah. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak dan saya kira kita bagian dari 61,9% tadi yang tidak sepakat ibu kota baru ya, bukan karena kita kalau kita kan nggak ada kepentingan untuk pindah ke sana, tapi kita juga bersama dengan mereka bahwa ini persoalan anggaran pemerintah yang tidak memadai, tapi dipaksakan terus gitu ya. Oke, karena itu salam 0%. 61,9% itu pasti pro 0% itu sejajar. Oke. Tinggal voting gitu ya. Tinggal voting atau referendum? Referendum lah. Referendum ya. Terima kasih, Bung Rocky. Ya.